الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian atau murojaah kita Minhajul Talibin dengan syarah Syekhna Mustafa Abdul Nabi. Para asatiz, para masyayikh yang kami muliakan, pertemuan sebelum ini sudah kita bahas dan sudah masuk dalam pembahasan babu al-ghusli, dan kita sampaikan dalam pembahasan al-ghusli ada 5 masail atau 5 at-taraif yang kita bahas di sana. Taraf yang pertama adalah tentang hakikat daripada al-ghusl. Yang kedua, mujibatul ghusl, apa yang faktor yang mewajibkan ghusl. Yang ketiga, ma yahrumu bil janabah wa hannahuha, ya. Yang keempat adalah syurutuhu wa wajibatuhu. Yang kelima adalah sunanuhu. Yang keenam adalah makruhatuhu. Hakikatnya sudah kita bahas tentang babul ghusli atau babul ghusli dan babul ghisli. Kemudian yang kedua, mujibnya sudah kita bahas. Dan itu yang disyaratkan oleh al-musannif dengan kata beliau mujibuhu mautun wahidun ila akhirih. Yang ketiga adalah fima yahrumu bil janabah, apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Ya, maka itu yang beliau katakan dalam kata beliau, ta'bir beliau, wa yahrumu biha ma haruma bil hadathi. Faqala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid darain. Allahumma amin. Wa yahrumu biha, dan haram dengan janabah, yaitu bagi orang yang sedang junub, ma haruma bil hadath, apa yang diharamkan dengan hadas. Wal muksu fil masjidi, apa yang diharamkan bagi orang berhadas? Diharamkan bagi dia salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, ya kan? 4 ini diharamkan bagi orang hadas. Wal muksu, tambahan di sini, tambahan bagi orang yang junub, ya. Fil masjidi la uburu, yakninya menetap di masjid. Dan tidak haram adalah melewati masjid. Wal Qur'anu, dan membaca Al-Qur'an. Wa tahillu adhkaruhu la biqasdi Qur'anin, dan halal zikir-zikir Al-Qur'an tidak dengan sengaja membaca Al-Qur'an. Dari 4 hal yang diharamkan bagi orang yang hadas oleh musannif al-Imam An-Nawawi, beliau tambah di sini 2 hal yang beliau sebutkan dalam matan. Yang pertama adalah al-mukthu fil masjid, yakninya menetap dan berdiam di masjid. Menetap dan berdiam di masjid haram disyaratkan dengan beberapa syarat. Pertama, dari seorang muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, bukan seorang nabi, ya. Yang keempat, sesuatu yang disebut dengan al-mukthu, yakninya menetap menurut uruf, walaupun hanya sekedar tumakninah, sekedar selama atau durasinya hanya sekedar tumakninah, ya. Kemudian hal ini dilakukan tanpa ada darurah, kemudian walaupun mutaraddid. Maka kita ulangi, syarat-syarat diharamkan seseorang itu, seorang yang sedang junub untuk berdiam di masjid. Pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua, baligh. Dan ketiga, bukan seorang nabi. Dan yang keempat, sesuatu itu dihitung sebagai muksun secara urfan. Dan yang kelima, walaupun hanya sekedar tumakninah, ya. Walaupun hanya sekedar tumakninah. Nah, sekalipun dia itu adalah mutaraddid. Mutaraddid ini adalah berbolak-balik. Jadi masuk dari pintu gerbang utama, umpamanya pintu utama, pintu A,
lalu pergi ke depan mihrab. Dari mihrab dia kembali lagi ke pintu utama tadi, atau keluar dari pintu utama lagi, masuk dan keluar dari pintu yang sama. Ini namanya mutaraddid. Ini juga dihitung sama atau disamakan dengan hukum al-mukthu, disamakan dengan hukum kita berdiam diri atau menetap di masjid. Maka haram juga bagi orang tersebut. Maka keluar dengan kata-kata masjid atau tidak diharamkan bagi orang yang berada di sana, yakninya pertama adalah segala hal yang bukan masjid tentunya. Masjid ini adalah segala sesuatu yang memang diwakafkan, dilafazkan oleh si wakif bahwa ini adalah masjid. Walaupun bentuknya itu ya hanya sekedar bangunan kecil atau bahkan sekedar sekedar dinding-dinding saja, walaupun tidak punya atap. Maka ini tetap dianggap masjid. Bahkan sekalipun masjidnya adalah masjid syai', kata para ulama. Masjid yang itu adalah kepemilikan sebetulnya di awal adalah milik bersama. Kemudian seorang mewakafkan tanah bahagian syai', bagian dari dirinya diwakafkan. Ya, umpamanya saya dengan kawan saya punya tanah, sebidang tanah. Berarti kami memiliki tanah ini, umpamanya kami memiliki berdua tanah ini. 50%, 50%. Yang mana? Apakah bagian atas punya saya atau bagian bawah punya saya? Tidak. Tapi pemilikan kami adalah pemilikan syai'. Kepemilikan yang tidak tentu yang mana. Yang maknanya adalah setiap sejengkal daripada tanah itu milik kami berdua. Setiap sejengkal milik kami berdua. Begitu seterusnya. Kalau seandainya saya mewakafkan, ya, maka wakaf tanah ini disebut dengan wakaf masjid syai'. Walaupun demikian, tetap diharamkan bagi orang yang junub untuk al-mukthu di dalamnya. Maka selain daripada masjid seperti sekolah-sekolah, ya, ribat, tempat sholat Id, ya, dan seumpamanya, ya, maka tidak diharamkan demikian. Yang pertama disyaratkan bagi diharamkan hal ini adalah kalau seandainya masuk itu seorang muslim. Maka kalau seandainya seorang kafir, ya, maka dia ditamkinkan maknanya adalah dipersilahkan untuk masuk ke masjid. Artinya tidak diharamkan bagi dia untuk masuk masjid. Karena alasannya adalah karena orang muslim, orang kafir ini tidak meyakini akan kehormatan masjid. Mereka tidak meyakini kemuliaan masjid ini, sehingga mereka tidak diharamkan, ya, dengan makna berdosa. Tidak diharamkan, maksudnya diharamkan dengan makna tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Beda kalau orang muslim, karena kita meyakini akan hormatan masjid, kemuliaan masjid. Sedangkan kita dalam keadaan junub, dalam keadaan kotor, ya, maka tidak diperkenankan karena bertentangan dua hal di sana. Yakninya antara meyakini akan hormatan masjid dan kita masuk dalam keadaan junub. Makanya bertentangan, maka tidak diperkenankan. Sedangkan bagi orang kafir, ya, tidak demikian. Mereka tidak meyakini akan hormatan masjid. Oleh karena itu diperbolehkan mereka untuk dipersilahkan masuk masjid. Kalau bahasa para ulama itu mukina, mereka ditamkinkan, dipersilahkan atau kita berikan akses untuk masuk masjid. Mereka tidak mengistilahkan dengan kata yajuzu, ya, tapi diberikan akses mereka untuk masuk ke masjid. Dan itu pun memiliki syarat-syarat. Ya, di antara syaratnya adalah bahwa ada hajat. Ada hajat ke sana, umpamanya dia tertarik dengan Islam, kemudian ingin masuk Islam, silahkan. Atau karena ingin mendengar bacaan Quran, ya kan? Mendengar kajian yang kemudian diharapkan dia memang masuk Islam, umpamanya. Kemudian artinya tujuan-tujuan yang baik, yang kemudian ada semacam keberuntungan untuk orang mukmin atau orang Islam. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kebutuhan duniawi, yang masuk ke dalam itu hanya untuk numpang makan, numpang minum, ya, numpang tidur, ini boleh kita mengusir. Kita tidak mentamkinkan, tidak memberi akses mereka untuk masuk ke dalam. Nah. Ini syarat pertama, ya, dia punya hajat masuk ke dalam. Yang kedua, diizinkan oleh seorang orang muslim. Diizinkan oleh orang muslim, ya, untuk masuk. Kecuali kalau seandainya ternyata orang kafir ini memiliki sengketa, khusumah, baik antara kafir dengan kafir atau muslim dengan kafir, dan qadhi atau hakim
duduk di masjid. Artinya dia berada di masjid, sedangkan mereka butuh untuk penyelesaian masalah ini, penyelesaian khusumah ini. Tentu yang menyelesaikan itu adalah hakim, sedangkan hakim sedang berada di masjid. Maka diperbolehkan mereka masuk ke dalam masjid untuk menyelesaikan khusumah ini, walaupun tidak diizinkan oleh seorang muslim. Yang pertama muslim, yang kedua syaratnya adalah baligh. Ya, maka anak kecil, anak kecil boleh bagi mereka al-mukthu dalam keadaan junub. Sebagaimana boleh bagi mereka membaca Al-Quran untuk tujuan ta'allum. Kita berikan akses mereka untuk masuk ke masjid walaupun dalam keadaan junub. Berikan akses atau diperbolehkan mereka untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan junub. Nah. Tapi hal itu adalah, kata para ulama, untuk tujuan untuk tujuan ta'allum. Seperti Al-Quran tadi, untuk tujuan ta'allum. Artinya dia membaca Al-Quran ini ada untuk tujuan ta'allum, tapi kalau untuk tujuan, ini udah kita jelaskan kemarin itu. Ya, kalau seandainya masih kecil betul anak ini, maka kita tidak mentamkinkan, tidak memberikan akses kepada dia untuk memegang Quran, karena takut diihanahkan. Dia lempar, dia makan atau dia injak-injak. Maka ini termasuk kepada penghinaan Quran nantinya. Oleh karena itu tidak diberikan akses kepada anak yang kecil betul. Tapi kalau seandainya sudah balik dan butuh untuk pengajaran ta'allum, itu udah kita berikan akses walaupun dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas. Ini kemarin kaitannya berhadas. Kalau sekarang dalam keadaan junub boleh. Nah, gitu. Nah. Artinya ada hajat ta'allumnya. Jadi pertama seorang muslim, kemudian balik dan bukan seorang nabi. Adapun Nabi SAW, maka salah satu khosais, salah satu hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW itu adalah beliau diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Salah satu kekhususan bagi Nabi SAW itu boleh beliau masuk masjid dalam keadaan junub. Nah, boleh masuk masjid dalam keadaan junub. Ini khosais Nabi SAW. Begitu juga para nabi yang lain. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para nabi yang lain juga diberikan khusus ini. Dan bukan karena darurah, seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun karena darurah, ya, maka diperkenankan dia untuk berada di masjid. Contohnya, dia berada dalam masjid, tidur di masjid. Kemudian mimpi basah. Artinya dalam keadaan junub, ya kan? Di malam hari. Sedangkan masjid ini dikunci semuanya. Pintunya dikunci, jendelanya juga pakai terali besi. Artinya nggak bisa dia keluar, tertutup gitu. Maka tidak diharamkan bagi dia menetap di masjid itu. Akan tetapi wajib bagi dia, ya, untuk mensucikan diri. Kalau seandainya ada air pribadi, ya udah bersuci dengan air pribadi. Kalau tidak ada, yang ada hanya tanah, maka wajib dia bertayamum. Ya, wajib dia bertayamum. Tapi tak boleh bertayamum dengan tanah milik masjid. Ya, kalau seandainya masjid ini terbuat dari tanah, artinya masih tanah, maka tidak boleh dia bertayamum dengan tanah masjid ini. Ya. Tapi kalau seandainya masjid ini bukan terbuat dari tanah, artinya sudah di keramik atau sudah di dinding, dicor, di semen. Kemudian angin dari luar membawa tanah, debu ke keramik atau ke lantai ini, gitu kan? Maka boleh dia bertayamum dengan menggunakan tanah-tanah atau debu ini, karena ini debu dari luar dari masjid. Nah, adapun tanah yang berada di dalam, seperti masjid yang masih dalam bentuk tanah, masih turabi, maka haram dia bertayamum dengannya, tidak boleh, kan? Tetapi sah, haram tetapi sah. Sebagaimana seorang bertayamum dengan tanah milik orang lain, berwudu dengan tanah milik dengan air orang lain, hukumnya haram tapi tetap sah. Dan tayamum yang lakukan di dalam masjid ini itu nggak batal dengan perbuatan apapun kecuali kalau seandainya dia melakukan junub yang kedua. Nah, ternyata kalau seandainya di dalamnya ada air seperti yang kita sampaikan tadi wajib dia ya. Tapi kalau seandainya tak cukup, ada sedikit air, maka wajib dia basuh secukupnya dengan air itu, kemudian selebihnya diganti dengan menggunakan tayamum. Ini pembahasan tentang bersuci yang dicampur dengan tayamum. Ada pembahasan kita nanti. Nah,
Ya, karena berdasarkan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur karena ada kesulitan. Artinya, selagi bisa dikerjakan yang mudah, kerjakan dulu. Ya, kalau tidak mampu lagi karena ada kesulitan, ya kan, maka ya udah ada rukhsah, ada keringanan. Seperti saya analogikan kan dahulu dengan contoh, kita disuruh untuk putar ya maraton di sekeliling lapangan sebanyak 10 kali. Disuruh oleh guru kita. Kita nggak mampu 10 kali, yang mampunya palingan 3 kali saja. Ya udah lakukan 3 kali. Selebihnya nggak mampu, ya udah rukhsah bagi kita. Ini yang disebut dengan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang sulit tidak menghilangkan yang mudah. Artinya yang mudah ini kerjakan. Artinya ada air, nggak boleh air ini nggak dipakai. Udah pakai air, walaupun hanya bisa membasuh muka saja atau basuh kepala saja, ya udah selebihnya ganti dengan tayamum. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh musannif, yakni wal muqsu fil masjid la uburuhu, dan tidak diharamkan bagi dia al-ubur. Al-ubur ini adalah melewati masjid. Ya, masuk dari pintu A, ya, masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Ya, masuk dari pintu A kemudian keluar pintu B. Kata Imam Ibnu Hajar, apa kata beliau? Walau ala hinatihi. Al-murur bihi walau ala hinatihi. Walaupun jalannya pelan kali. Ya, walaupun wa in humila alal aujah, kata beliau. Sekalipun dia itu diangkat. Jadi kalau kita diangkat, ya, diangkat kemudian orang yang ngangkat kita, si hamil itu pelan-pelan jalannya. Tapi masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Tapi kalau pintu A, keliling dia di dalam, keluar dari pintu A lagi. Maka ini namanya taraddud. Dan haram. Taraddud hukumnya sama dengan al-mukthu. Nah gitu. Ya. Sedangkan al-ubur tidak. Al-ubur itu adalah masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Tidak dari pintu yang sama. Nah, illa abi sabilin hatta taqtasilu. Enam. Tip. Kemudian yang kedua yang diharamkan oleh bagi orang yang junub yang disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, wal Qur'anu, yakninya membaca Al-Qur'an sekalipun sebahagian ayat. Diharamkan membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, dengan beberapa syarat bagi orang yang junub, dan ini sama dengan orang haid juga sama. Ya, nanti dampak haid juga sama. Jadi apa yang diharamkan bagi orang junub ini, al-mukthu fil masjid wa qiraatul Qur'an, juga diharamkan nanti bagi orang yang haid. Nanti dalam pembahasan haid dibahas apa yang haram bagi orang haid. Tambahan. Kalau di sini ada tambahan 2, berarti menjadi 6. Nanti ada juga tambahan di sana sampai jadi 9, 11 dan seterusnya. Qiraatul Qur'an diharamkan bagi orang junub dan juga haid, ya tentunya, ya ini membaca Al-Qur'an tapi dengan beberapa syarat. Di antara syarat yang kita sebutkan ada 6 syarat. Syarat pertama, bacaan itu adalah menggunakan lafaz. Qaunuha bil lafzi, yakni dengan menggunakan lafaz. Artinya lafaz ini yang diucapkan dengan lisan kita. Maka selain daripada itu diperkenankan. Umpamanya ijra'u al-Qur'an 'alal qalbi, yakninya mengapa namanya, seolah membaca Quran dalam hati. Kalau bahasa kitanya mengucapkan Al-Quran dalam hati atau membaca Al-Quran dalam hati. Ya, maka tidak masalah. Atau memandang mushaf. Karena ini bukan disebut dengan qira'atu bil lafzi. Memandang mushaf, ya, walaupun terbayang sama kita ayat-ayat itu. Ya. Kemudian atau kita ucapkan, kita ijra'kan dalam hati kita. Maka ini tidak haram. Karena tidak disebut dengan lafaz. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kaunul qari' musmi'an nafsahu bil qira'ah. Orang yang membaca ini mendengar bacaannya. Mendengar bacaannya. Ya. Tentu syaratnya adalah pertama orang tersebut memiliki pendengaran yang normal, mu'tadil as-sama', pendengaran yang normal. Kalau orang tuli tentu beda lagi. Orang tuli, mohon maaf, maksudnya adalah orang yang punya pendengaran yang kurang, itu biasanya tentu mereka akan mendengar kalau seandainya suara itu akan lebih. Tidak, bukan itu patokannya. Yang menjadi patokannya adalah yakni pendengaran yang normal. Kalau seandainya sudah dengan pendengar normal kita mendengar bacaan itu, maka ini sudah disebut dengan qiraah, dengan lafaz. Tapi kalau kita tidak dengar dengan pendengaran yang normal, ya, karena ada orang yang tidak normal umpamanya, mendengar walaupun dengan bisikan paling kecil kali mendengar dia.
Nah, ini tidak jadi patokan. Yang menjadi patokan adalah mu'tadil as-sama', pendengaran normal. Dengan pendengaran normal kita tidak mendengar bacaan kita sendiri bahkan. Ya, ini pertama. Yang kedua, tidak ada mani' di sana. Tidak ada mani' di sana. Umpamanya ada laghat, ya, ada apa namanya ini? Ada kerusuhan atau ada keributan di depan, di samping kita atau di luar kita, orang sedang marawisan, orang sedang begendang, orang sedang mukul duf. Ya, sehingga kalau kita membaca, walaupun keras atau orang sedang sonhorek, walaupun kita sedang membaca itu kadang bahkan kita tidak mendengar sama sekali. Nah, bukan ini patokannya. Yang patokannya adalah ketika tidak ada mani'. Ketika kita sendiri tidak ada yang suara mengganggu, kemudian kita membaca. Apakah kita mendengar? Kalau sudah mendengar, ini standarnya. Kalau lebih daripada itu, kalau sudah sampai di tahap kita mendengar di standar normal, di waktu normal, maka ini sudah diharamkan. Nah, sehingga kalau seandainya kita tidak mendengar bacaan kita dengan kita normal dan tidak ada gangguan, ya, maka tidak diharamkan tentunya umpamanya kita gerak-gerakkan lisan kita. Kita gerak-gerakkan lisan kita seolah-olah membaca Al-Quran. Maka ini tidak disebut dengan qiraah. Ya, kita gerak-gerakkan lisan kita. Atau kita hamaskan, ya, seperti komat kamit lidah kita, ya. Dengan syarat tentu kita tidak mendengar. Karena ini tidak disebut dengan qiraatul Quran. Begitulah hukumnya qiraah dalam sholat juga. Banyak orang sholat, itu seolah-olah dia tidak mendengar bacaannya. Walaupun dia sendiri. Bahkan dia diam, itu tidak sah. Mesti dalam sholat itu adanya qiraatul Quran, dia sendiri mendengar lafaz ucapannya, ya kan, dengan telinganya sendiri. Nah. Yang ketiga, yang membaca ini adalah muslim, kaunuhu musliman, muslim. Adapun orang kafir, maka dia tidak dilarang dari qiraatul Quran. Ya, karena sama dengan alasan yang tadi. Mereka tidak meyakini hurmatal Quran. Kemuliaan Quran mereka tidak yakini. Nah, gitu. Namun walaupun demikian, kalau mereka tetap lakukan itu dan tidak masuk ke dalam Islam sebelum meninggal, maka di akhirat mereka akan diiqab karena melakukan perkara ini. Mereka akan mendapatkan dosa tambahan karena membaca Al-Quran, ya kan? Ketika mereka junub ini. Nah, gitu. Karena menurut pendapat yang sahih, orang kafir juga diberikan khitab dengan hukum-hukum syariat. Baik perintah maupun larang-larangan. Artinya, di akhirat mereka akan diberikan hukuman karena mereka meninggalkan sholat. Karena mereka tidak membayar zakat. Karena mereka membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Karena mereka melanggar perintah syariat. Mereka akan hukum nanti tambahan dari hukuman kafir mereka. Ada hukuman kafir mereka, tambahan daripada itu, ya ini mereka tidak sholat, mereka tidak zakat, tidak puasa, dan seterusnya hukum-hukum syariat yang lain. Kemudian yang keempat adalah dia menemui air atau tanah. Artinya jumpa air dan tanah. Ya, ada air dan ada tanah. Tapi kalau seandainya tak jumpa air, kemudian cari tanah, debu tak ada juga. Nah, ini disebut dengan faqidu at-tahurain. Orang yang memiliki dua alat bersuci. Maka bagi orang ini, tentu ketika masuk waktu sholat, dia wajib sholat. Ya, wajib sholat. Nah, gimana dia sholat sedangkan dia haram untuk membaca Quran, sedangkan dalam sholat dia membaca Al-Fatihah. Bagi orang ini tentu diperbolehkan baca Al-Quran, ya kan? Bahkan bukan diperbolehkan saja, wajib bahkan supaya sah sholatnya, ya kan? Bagaimana kalau seandainya faqidut tahurain ini, orang yang tidak punya air, tidak punya tanah, tidak punya debu ini, tidak jumpa dua-duanya. Di luar sholat, kalau di dalam sholat tadi kita katakan wajib, karena tentu adalah tak mungkin dia tidak membaca Al-Quran. Adapun di luar sholat, maka ada rinciannya. Kalau seandainya dia bernazar untuk membaca Al-Quran sebelum dia junub. Umpamanya, kalau seandainya masuk waktu zuhur, dia bernazar, saya bernazar untuk baca Quran, kan Allah umpamanya. Ternyata setelah zuhur dia junub dan tidak jumpa air dan tidak jumpa tanah. Maka disebut faqidut tahurain. Karena dia sudah bernazar tadi, sedangkan nazar wajib untuk dilaksanakan, maka ketika itu boleh dia membaca Al-Quran dan tidak haram. Yang kedua, kalau tidak ada nazar, maka diharamkan bagi dia qiraatul Quran mutlaqan. Ini syarat yang keempat, yakninya dia bukan faqidut tahurain. Syarat yang kelima, haramnya qiraatul Quran ini adalah yang dibaca ini adalah memang Al-Quran.
yang bukan dinasihkan tilawahnya. Karena pembagian nasih itu kan kalau kita pelajari dalam ulumul Quran, ada nasih itu nasih tilawah dan hukum. Dan ada juga nasih tilawah bukan hukum atau nasih hukum bukan tilawah. Kalau seandainya Al-Quran itu dinasihkan hukumnya, tapi tilawahnya, bacaannya masih ada di dalam Al-Quran, ya kan? Maka tetap diharamkan, sama seperti bacaan Al-Quran yang lain, tidak ada bedanya, ya kan? Tidak ada bedanya. Nah, seperti ayat waladina yutawaffawna minkum, ayat tentang perempuan yang wafat suaminya dan dia dan dia menerima iddah dan dia menjalani iddahnya selama 1 tahun. Itu dinasahkan dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Yakninya dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Ayat ini secara hukum dinasihkan, namun secara tilawah tetap ada. Nah, secara tilawah tetap ada. Maka ini tetap sama dengan Quran biasa. Tapi kalau yang dinasihkan itu adalah tilawahnya, baik hukumnya masih ada atau tidak ada lagi, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Maka boleh membacanya bagi orang haid dan orang junub ini. Sekalipun hukumnya masih ada. Seperti ayat ya tentang rajam bagi orang yang berzina kalau seandainya menikah. Ya kan, dalam surah Al-Ahzab. Kemudian yang ayat ini kemudian sudah dinasihkan secara tilawah. Az-zaniyatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjimuhuma albattata. Kalau orang tua maksudnya adalah orang sedang menikah, kalau berzina, baik laki-laki perempuan, dua-duanya ini dirajam, duanya dibunuh. Tidak ada lagi ini dalam Quran, tetapi hukumnya tetap ada, berlaku sampai sekarang. Nah, maka membaca itu dengan keadaan junub atau haid diperkenankan karena sudah mansukhut tilawah. Yang keenam, syarat diharamkan qiraatul Quran itu adalah bahwa si qari, orang yang membaca Al-Quran, dengan ketika membaca Al-Quran ini memang dia bermaksud tilawatul Quran. Dia bermaksud qiraatul Quran saja. Atau qiraatul Quran plus zikir. Maka ini diharamkan. Ya, maka ini diharamkan. Maka jika seseorang qari itu, orang yang dalam keadaan junub itu, membaca Al-Quran, tujuannya adalah tujuannya adalah memang untuk baca untuk Al-Quran itu sendiri. Ya, maka tetap diharamkan. Contohnya adalah tujuannya untuk ihtijaj, untuk mengambil dalil. Ya, umpamanya dia menjelaskan pembelajaran, kemudian diambil sebuah ayat untuk jadikan hujah, untuk berhujah. Ya kan? Ini pendapat ini lemah. Ini dalilnya Al-Quran. Pendapat ini kuat. Ini dalil dalam Al-Quran. Maka ini juga haram. Kenapa? Karena ketika dia membaca, tujuannya apa? Pasti tujuannya adalah Qur'aniyah. Ya kan? Maka itu haram. Tapi kalau tujuannya hanya semata-mata zikir saja. Tidak ada zikir dan qiraah di sana. Ya, maka tidak diharamkan. Atau dia mengitlakkan. Makna mengitlakkan adalah terucap di lisannya bacaan Al-Quran ini tanpa ada tujuan ini qiraah atau tanpa tujuan ini adalah zikir sama sekali, maka ini tidak diharamkan. Ya. Kapan ini? Ini tempatnya adalah kalau seandainya bukan di waktu sholat. Bukan di waktu sholat. Tapi kalau seandainya orang yang junub, seperti yang kita sebutkan tadi, masalah tadi, orang yang junub dan dia tidak jumpa air dan tidak jumpa tanah. Artinya faqidu tahurain. Nah, dan dia sholat untuk hurmatil waktu karena sudah masuk waktu sholat. Tanpa ada suci. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Maka tentu tidak disyaratkan sama sekali qasdul Quran. Ya kan? Kenapa tidak disyaratkan begitu? Karena memang bacaan Al-Quran ketika sholat itu ya udah itu adalah bacaan Quran sendiri. Ya kan? Ketika dia membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan wajib membaca Quran. Yakni Al-Fatihah. Ya kan? Karena wajibnya membaca Al-Quran dalam sholat. Sehingga tidak ada niat-niat yang lain di sana untuk zikir dan lainnya. Maka bagi orang ini tentu diberikan keringanan. Kemudian ada tanbihat. Pertama, ya, ada 2 tanbihat di sini. Pertama,
Syaratnya orang muslim. Orang kafir diperbolehkan membaca Al-Quran. Tapi bukan secara mutlak. Jadi tidak mutlak kita katakan dia boleh membaca Al-Quran. Atau belajar atau kita mengajarkan Al-Quran. Dia belajar atau mengajarkan Al-Quran. Ya. Orang kafir ketika dia membaca Quran dengan niat belajar atau mengajarkan, itu kita tidak perkenankan secara mutlak tentunya. Ada rinciannya, ya, ada tafsilannya. Tafsilannya pertama, kalau kita mengetahui orang kafir ini adalah mu'anid, yakni dia menentang ajaran Islam itu sendiri. Ya, seperti umumnya orientalisme, ya, mustasyrikin. Orientalisme itu rata-rata mereka tidak meyakini akan kebenaran Islam. Bahkan mereka mencari atau mendalami Islam, menghafal Quran dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya merusak Islam atau supaya mereka membantah Islam dari dalam. Nah, kalau kita tahu dia mu'anid, menentang akan Al-Quran atau menentang akan akan ajaran agama, maka haram kita mengajarkan dia dengan dia membaca Al-Quran, atau haram kita kemudian mentamkinkan dia atau memberikan akses untuk dia dari mushaf yang kita berikan kepada untuk dipelajari Al-Quran. Maka haram hukumnya. Nah, tapi kalau seandainya tidak demikian, dia bukan mu'anid, tidak menentang, ya, tidak menentang akan ajaran Al-Quran, tapi dia belum Islam, maka kita tengok ada harapan dia masuk Islam, ya kan? Tampaknya karena dia mungkin banyak bertanya, kemudian semacam menarik hatinya, ya kan, dengan akhlak Al-Quran, kemudian dengan kisah-kisah Quran, dengan bagaimana aturan di dalam Quran yang rapi dan tertata sedemikian bagusnya, tanpa ada harapan bahwa dia akan Islam. Maka bagi orang ini boleh, ya kan? Bahkan kita tahu atau zon kita umpamanya bahwa ini ada harapan dia untuk akan masuk Islam, dan kita mengetahui itu, wajib bahkan kemudian kita memperbolehkan dia baca Quran, ya, supaya dia tertarik hatinya dengan Islam. Tapi kalau seandainya tidak ada harapannya, orang ini udah biasa dari kemarin itu aja, ya kan? Enggak, maka tidak diperkenankan dia untuk membaca Al-Quran dan tidak kita ajarkan. Ini tanbih yang pertama. Tanbih yang kedua, ya. Ini tanbih ini waktu dars yang kedua Syekh Mustafa tidak menyebutkan, ya. Tapi kami rinci, kami sebutkan karena pembahasan ini penting juga. Ini disebutkan dalam kitab Hawashi dan Syuruh Minhaj, disebutkan rata-rata. Yakni permasalahan tentang khilaf. Masalah tentang yakni kita sudah mengetahui bahwa bolehnya bacaan Al-Quran bagi orang yang junub ini dengan tanpa tujuan Al-Qur'aniyah, tanpa tujuan Qur'aniyahnya. Yakni dengan ketika dia membaca zikir itu, azkar Quran, dia niatkan zikir. Membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dia niatkan al-hikayah, menceritakan. Itu membaca hikayah. Dengan membaca mawa'idh yang ada di Al-Quran, ianya adalah at-tadhkir. Ya, hal itu menurut sebagian ulama adalah mutlak. Apa maknanya mutlak? Ya. Dan sebagian ulama muqayyad atau rinci. Dikaitkan dengan sesuatu. Umumnya ya, para ulama berpendapat yakninya pada sesuatu yang ada nazamnya pada selain Al-Quran. Jadi bacaan itu dianggap zikir, bacaan itu dianggap sebagai kisah Quran, atau dianggap sebagai mawa'idh, kalau dia ada pada Al-Quran dan juga ada pada selain Al-Quran. Contoh, ya kan, basmalah. Basmalah ada di dalam Al-Quran dan ada pada zikir dan doa. Ya, hamdalah, alhamdulillah, ada di dalam Al-Quran dan ada di luar Al-Quran. Hauqalah, la haula, ada di dalam Quran dan ada di luar Al-Quran. Nah, gitu. Dan perkataan orang yang sedang naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalimun. Ada di dalam Al-Quran dan ada di luar Al-Quran. Rincian yang di atas untuk masalah ini, kata para ulama. Ini menurut pendapat pertama. Jadi menurut pendapat pertama ini, bahwa ketika kita membaca baca zikir-zikir yang ada di Al-Quran dengan niat zikir, kisah-kisah dengan niat hikayah, mau'idh dengan niat tazkir, ini kalau seandainya ayat-ayat itu ada juga pada susunan selain ayat Al-Quran. Juga ada pada susunan selain ayat Al-Quran. Tapi kalau seandainya dia itu
tidak ada ya susunan ayat itu atau bentuk zikir itu, ya bentuk ayat itu kecuali hanya di dalam Al-Qur'an saja. Tidak ada di dalam zikir-zikir ya susunan ayat seperti itu. Maka apa namanya? Maka tetap diharamkan. Ya, maka tetap diharamkan. Ya, apa tetap diharamkan. Taib. Afwan. Di sini ada rincian, ada khilaf ulama. Ya, saya lupa. Ada khilaf ulama di sini. Ini yang kita sebutkan. Jadi kalau seandainya ayat itu ada di tidak ada susunan kecuali di dalam Al-Qur'an. Toh, ya kan? Surah Al-Ikhlas. Ya kan? Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat kursi. Itu tidak ada kecuali di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Maka hukumnya ini menurut Mu'tamad Imam Khatib Syarbini dan Imam Rabdi itu sama dengan pendapat dengan rincian pertama tadi. Yani yang sesuatu yang nazamnya ada di Quran, sesuatu yang nazamnya ada di Quran ada di luar Quran. Ya, hukumnya adalah sama rinciannya dengan tadi. Yaninya kalau niat zikir maka tidak masalah. Pendapat yang kedua ini atau sesuatu yang nazamnya hanya di dalam Quran saja, ini juga sama rincian di atas tadi. Ini menurut jumhur atau menurut ya jumhur mutakhirin lah. Ya menurut Syekh Khatib Syarbini, Imam Ramli, ya ayah atau anak. Sedangkan Imam Ibnu Hajar belum mengikut pendapat sebagai mutaqaddim. Ya di antaranya Imam apa namanya? Di antaranya Imam Syekhul Islam juga berpendapat nih Ibnu Hajar. Apa kata mereka? Imam Zarkashi berkata, la syakka fi tahrimi ma la yujadu nazmu fi ghairil Qur'an. Tidak diragukan bahwa diharamkan sesuatu yang tidak ada nazamnya pada selain Quran. Jadi menurut Imam Zarkashi, membaca ayat kursi dengan zikir pun tetap haram. Membaca Qul huwallahu ahad dengan zikir pun tetap haram. Kenapa? Karena nazam ayat kursi ini, susunan ayat kursi seperti ini, atau susunan Qul huwallahu ahad seperti ini, hanya ada di dalam Al-Quran saja. Maka tetap haram menurut Imam Zarkashi. Nah gitu. Pendapat ini oleh Syekhul Islam dikatakan pendapat yang kuat. Dan ini yang beliau pakai oleh Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari. Oleh Imam, apa namanya, oleh Imam Ibnu Hajar, di dalam apa namanya di dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan bahwa pendapat ini adalah kuat dari segi apa namanya dari segi kuatul mudrak, dari segi pendalilannya kuat, bukan dari segi hadisnya ya, dari segi pendalilannya ini kuat kata beliau, sehingga beliau lebih merekomendasikan secara beliau mengatakan bahwa ini pendapat ini adalah kuatul minjatil madarik, minjatil mudrak itu kuat kata beliau, la naql la riwayah, bukan dari segi riwayat kata beliau. Nah, jadi saya ulangi lagi, rincian tadi ya, membaca Al-Qur'an itu haram kalau niatnya adalah qiraah. Tapi kalau niatnya zikir atau niatnya membaca kisah-kisah Quran atau membaca apa namanya membaca tazkir, mau'idh yang ada dalam Quran, itu hukumnya haram. Itu hukumnya boleh. Baik yang ada ayat itu yang susunya di dalam Al-Quran dan luar Quran atau hanya ada dalam Al-Quran saja. Ini menurut Imam Khatib Syarbini dan Imam Ramli, dua Ramli. Sedangkan Imam Zarkashi, dan ini pendapat diikuti oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan dianggap kuat secara dalil oleh Imam Ibnu Hajar, yakninya kalau seandainya ayat itu hanya ada nazamnya itu, susunannya itu hanya ada di Quran, seperti ayat kursi dan Qul huwallahu ahad, maka haram secara mutlak kata beliau, haram secara mutlak. Tayyib. Ini adalah at-taraf ats-tsalits yang kita bahas, yakni tentang apa yang diharamkan. Maka sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah taraf yang keempat, yaitu syurutul wudu wa wajibatil wudu. Syarat-syarat wudu atau apa namanya yang wajibkan wudu. Kenapa saya katakan wudu atau wajibnya? Karena syarat-syarat mandi dengan syarat-syarat wudu itu disamakan. Wajib-wajib mandi dengan wajib-wajib wudu disamakan. Ya kan? Sama saja, tidak ada bedanya. Nah, apa wajib itu syaratnya? Syarat sudah selesai dibahas dalam permasalahan wudu. Adapun wajibnya itu yang beliau takbirkan, beliau ungkapkan dengan kata-kata beliau aqallul ghusli wa aqalluhu.
Ya, yang wajib bagi dia atau minimal dengan bahasa lu aqalluhu, ya, minimal basuhan atau minimal ya, minimal aqallu ghusli, minimal mandi itu. Minimal yang dikerjakan dalam mandi itu dua saja kata beliau. Syai'an, dua saja. Pertama, niyatu raf'i janabatin. Ya, niat. Niat yang diiringi dengan basuh bahagian manapun tentunya. Karena tidak ada tertib dalam mandi itu. Kalau wudu ada tertib. Kalau udah mandi tidak wajib tertib. Niat dengan basuhan manapun. Ya kan? Daripada anggota badan kita. Ya, niat tersebut wajib tentunya bagi orang hidup. Adapun orang yang mati tidak wajib. Kalau seandainya kita memandikan jenazah, tentu tidak tidak mayit itu yang berniat, kita yang berniat. Nah, berniat ketika memandikan jenazah itu tidak wajib. Apa niatnya? Niatnya adalah niat raf'i janabati, niat mengangkatkan junub atau niat istibahati muftaqirin ilaih. Niat istibah muftaqirin ilaih atau niat ada ifardul ghusli atau ya niat al-hadas, mengangkatkan hadas. Walaupun tidak disebutkannya hadas besar. Karena qarinah haliyah, keadaan dia menunjukkan bahwa dia sedang berhadas besar. Kemudian boleh juga berniat untuk mengangkatkan hadas besar atau berniat untuk fardu mandi atau menunaikan fardu mandi seperti yang disebutkan oleh beliau. Kalau hanya mengatakan saya niat mandi saja maka tidak sah, ya. Sebagaimana wudu, maka wudu sah. Kalau wudu saya niat berwudu maka sah. Kemudian kalau seandainya orangnya haid, kalau orang yang haid maka dia boleh berniat mengangkatkan hadas dia. Berarti dia haid, saya meniatkan mengangkatkan haid. Orang yang nifas mengangkat nifas, ya kan? Atau niat istibahah, atau niat fardul ghusli, atau niat ada al ghusli, atau niat ada fardul ghusli, atau niat raf'al hadas atau hadas akbar, itu boleh. Sama bagi orang yang junub ini. Tidak ada bedanya. Bedanya bagi orang yang haid atau nifas itu boleh dia niat mengangkatkan hadas haidnya, hadas nifasnya, begitu boleh. Ada beberapa masail di sini. Ya, ada beberapa masail. Nah, masail yang pertama adalah kalau seandainya seseorang terkumpul dalam dirinya beberapa mandi wajib, seperti dia haid, kemudian dia nifas juga, kemudian dia junub juga, dan berniat hanya salah satu daripadanya, maka sah dari mandi semuanya itu. Yang kedua, masalah yang kedua, kalau seandainya seseorang berniat mengangkatkan hadas yang tidak ada dalam dirinya. Umpamanya seorang laki-laki ketika dia mandi karena junub, kemudian dia katakan saya berniat, dalam hatinya tentunya saya berniat untuk mengangkatkan hadas haid. Nah gitu. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya secara sengaja tentunya, maka tidak sah. Karena bermain-main dalam ibadah, tala'ub. Tala'ub dalam ibadah haram dan tidak sah. Tapi kalau seandainya dalam keadaan hanya tersalah atau sabqun niyah, ya, karena terburu-buru atau mungkin dalam keadaan tidak sadar, tapi dia berniat untuk mandi itu, nah, maka tetap sah. Nah, tetap sah. Kemudian yang ketiga, kalau bercampur dalam dirinya yang keinginan untuk mandi wajib atau mandi sunnah. Ini yang disebutkan di akhir kitab. Ya, wa man igtasala li janabatin wa jumu'atin hasala aw li ahadihima hasala faqat. Sesiapa yang mandi untuk mandi junub dan juga mandi Jumat, dua-duanya sah. Artinya kalau seandainya dia berniat, ya, dia berniat untuk mandi wajib dan berniat sekaligus untuk mandi sunnah, maka dapat pahala dua-duanya. Tapi kalau seandainya niat salah satu saja, aw li ahadihima, maka sah yang itu saja. Umpamanya dia mandi junub, junub saja yang sah. Ya, dan menurut Imam Ramli sudah digugurkan, ya, walaupun ada khilaf di sini, sudah digugurkan bagi dia tuntutan untuk mandi Jumat, dan bahkan dia sudah mendapat pahala mandi Jumat. Nah, gitu. Sedangkan Imam Ibnu Hajar, atau saya kembali, sedangkan menurut satu pendapat lagi atau Ibnu Hajar boleh mengatakan bahwa yang gugur itu hanya tolab saja, tolab, yakni tolab sunniyati al-ghusli il Jum'ah, tuntutan untuk mandi Jumat. Sedangkan pahala tidak dapat.
Kemudian yang keempat masalah di sini adalah 6. Ini yang disebutkan di akhir kitab. Qultu walau ahdatsa tsumma ajnaba. Seandainya seseorang itu berhadas atau bukan ini kebalikannya. Ini masalah pertama adalah masalah tentang jika seseorang itu ya betul. Dia berhadas kecil dulu. Ini yang disebutkan yang beliau naskan dalam kitab oleh Imam Nawawi. Walau ahdatsa tsumma ajnaba. Andai dia berhadas kemudian junub. Artinya ada hadas kecil pertama. Kemudian setelah hadas kecil, umpamanya dia menyentuh istrinya, lalu kemudian dia berjima dengan istrinya, junub. Atau kebalikannya. Ya, atau kebalikannya. Ini junub, mimpi basah umpamanya atau nazar kemudian junub. Kemudian setelah itu berhadas, hadas kecil. Kata beliau, kafal ghuslu alal madhab. Menurut madhab, sah satu mandi saja. Mandi wajib, sah mandi saja, maaf. Dan mandi wajib ini sah uduknya langsung. Ya, dengan mandi ini sah uduknya langsung. Di sini ada beberapa aujah atau beberapa aujuh, afwan. Ada beberapa wajah, ada beberapa pendapat daripada ashab al-wujuh kita. Pendapat pertama, qila mesti wajib uduk masing-masing dari uduk dan mandi tersebut dikerjakan satu kali. Artinya tidak cukup hanya mandi saja untuk uduk dan tidak cukup uduk saja untuk mandi dua-duanya. Mesti masing-masing dikerjakan. Karena ibadah yang berbeda sebagaimana kita sholat, ya kan? Sholat kalau seandainya kita belum sholat zuhur kemudian sekarang sudah asar. Sudah sholat zuhur dulu kemudian sholat asar. Karena ibadah ini masing-masing tidak bisa digabungkan. Tidak bisa tadakhul, la yatadakhalan, tidak bisa tadakhul antara ibadah ini. Mandi ibadah juga, mandi wudu juga ibadah juga. Maka mesti wudu kemudian mesti mandi. Ini pendapat pertama. Ada pendapat kedua mengatakan kalau ketika dia mandi juga sekaligus berniat wudu maka sah. Tapi ketika mandi hanya niat mandi saja maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena apa kata beliau? Wudu dan mandi ini adalah dua ibadah. Wudu adalah ibadah sugro, mandi adalah ibadah kubro. Yang sugro akan masuk ke dalam kubro kalau diniatkan. Sama seperti masalah haji dan umroh. Boleh tidak kita ketika haji, kita gabungkan umroh? Boleh. Ya kan? Haji qiran. Digabungkan niatnya di dalam itu. Boleh, tidak masalah. Nawaitul hajja wal umrata. Labbaik Allahumma hajjan umrata. Boleh. Tapi dengan cara diniatkan. Jadi ketika mandi itu langsung dia niat wudu. Maka sah. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan, ya, kalau dia mandi, kemudian ketika mandi itu menyiram tubuhnya secara tertib seperti tertib wudu. Jadi ketika mandi disiramnya mukanya terlebih dahulu, kemudian tangan, kepala kaki, maka sah. Ya, sah karena ada tertib di sana. Sah mandi, sah wudunya. Nah. Tapi pendapat yang asah, ini yang diibaratkan oleh beliau dengan kata al-mazhab, kafal ghuslu alal mazhab. Ya, kafal ghuslu alal mazhab. Yakninya cukup hanya mandi saja. Dengan niat mandi wajib saja, maka sudah sah mandi kita dan sah wudu kita langsung. Tidak perlu berwudu lagi. Ya, karena ibadah yang sugro masuk ke dalam ibadah yang kubro juga dengan kebalikan daripada pendapat ulama ketiga tadi. Nah. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Hadis dari Jubair bin Mut'im. Ya. Dia menyebutkan dari Nabi SAW itu ketika Nabi mandi jenabah lalu dikatakan, ama ana fa akhidu mil akafai thalathan fa usubu ala ra'si thumma ufidu ba'dahu ala sa'iri jasad. Adapun aku mengambil air sepenuh daripada tanganku 3 kali. Ya, ini penuh tangan 3 kali. Ini tangan satu mud tentu menjadi satu sok. Aku letakkan atau siramkan kepada ke kepala, kemudian ke seluruh badan. Dengan demikian, Nabi SAW menjelaskan di sini secara mutlak. Nabi tidak memisah ya antara mandi junub dan hadas, tidak. Ya. Tidak. Nabi tidak merinci antara janabah yang tidak ada tidak ada hadas kecilnya atau janabah saja. Tidak ada Nabi pisah di sini. Atau penjelasan para sahabat tidak. Mutlak bahwa Nabi itu mandi.
baik mandi Nabi itu sebelumnya ada hadas kecil atau tidak, dimutlakkan. Sehingga kalau dimutlakkan demikian maka sah langsung wudu dengan demikian. Yang kelima, masalah yang kelima adalah kalau seandainya dia, ini tidak disebutkan dalam matan. Kalau seandainya dia junubnya ini didahulukan hadas kecil, ya. Junubnya ini dihulukan hadas kecil. Ini sama masalahnya, tapi ini menggunakan torik yang lain. Ya, torik yang lain. Ada torik yang lain. Yang torik yang lain ini mengatakan ada torikon. Kalau tadi menggunakan istilah aujuh ya, ada 4 aujuh. Wajun. Tapi yang asahnya adalah yakninya cukup satu mandi saja. Ada torik yang lain dalam hikayatul mazhab dalam hal ini. Torik lainnya apa? Ya ada 2 torik. Torik yang pertama yang mengatakan al-qat'u bil iktifa bil ghusli. Yang mengatakan, yang memastikan cukup dengan mandi saja. Torik yang kedua sesuai dengan khilaf yang disebutkan dalam masalah yang tadi. Tetapi yang paling sahih adalah cukup dengan mandi saja maka sudah sah. Ini kewajiban yang pertama, yaitu niat. Ya, niat yang disertai dengan basuhan. Wajib yang kedua adalah, kata beliau, maqrunatun bi awwal fardi wa ta'mimu, yang kedua ta'mimu sya'rihi wa basyarihi, mengumumkan semua rambut dan kulitnya, yakni semua badannya wajib disampaikan air. Kalau ada yang menghalangi air dari kotoran, dari lilin apapun, kotoran yang ada di badan wajib dihilangkan, ya, wajib dihilangkan. Yang disebut dengan zahir ini adalah zahir kulit saja. Adapun yang batinnya dikecualikan maka tidak wajib, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya wala tajibu madmadhatun istinsyaqun. Tidak wajib madmadhah, ya, masukkan air ke dalam mulut, dan istinsyaq, masukkan air dalam minum, tidak wajib. Karena ini bahagian dari batin dan bukan bahagian zahir. Sedangkan yang wajib hanya ta'mimul ma' ala zahiril badan. Nah, ada beberapa masail di sini. Sedikit lagi. Ada beberapa masail di sini. Pertama, semua bahagian rambut wajib kita sampaikan air di sana, ya kan, ke bahagian-bahagian manabitnya. Ya, usul-usul rambutnya wajib, baik tebal maupun tipis. Beda kalau wudu. Kalau wudu ketika rambut itu tebal, tidak sampai wajib menyampaikan kepada usul rambutnya, manabitnya. Cukup di atas maka sudah sah. Nah, gitu ya. Yang kedua, wajib membasuh, ya, zahir yang tampak dari telinga, somakhain yang ada di dalam telinga, wajib membasuh. Begitu juga di hidung kita, bagian-bagian luarnya ini wajib, ya kan? Begitu juga belah-belahan badan. Kemudian wajib selanjutnya, yang ketiga, menyampaikan air ke bawah kulfah. Bagi orang yang kemudian belum berkhitan, wajib ke bawah kulfahnya. Sedangkan bagi perempuan, wajib menyampaikan air itu ke dalam farajnya yang tampak ketika dia duduk. Jadi ketika perempuan buang hajat dan duduk, tampak yang bahagian dari kemaluannya yang tidak tampak kalau dia berdiri. Ya kan, agak terbuka ketika dia menjongkok. Yang mana kalau berdiri tidak tampak, maka wajib menyampaikan air ke bagian itu. Karena ya itu juga disebut sebagai zahir tentunya. Yang keempat adalah wajib juga menyampaikan air ke dalam masrubah. Masrubah ini adalah tempat pertemuan manfad. Mohon maaf ya. Bagian belakang kita, dubur kita, atau bagian belakang kita, maaf. Itu kalau seandainya kita berdiri, dia menyatu. Kalau kita jongkok, dia agak terbuka. Nah, itu namanya masrubah. Maka wajib menyampaikan air di situ. Maka kata para ulama, fayastarkhi qalilan. Maka hendaklah dia agak mengendorkan bagian bawah dia sedikit, sehingga bisa menyampaikan air ke dalamnya. Nah, bukan tidak mesti memasukkan dengan jari ya, sebagaimana dikerjakan sebagian orang was-was. Tidak, masukkan jari baik dalam kemaluan kubul atau duburnya, tidak, tentu tidak demikian. Kalau orang masukkan jari dalam, apalagi dalam keadaan puasa, batal wudunya. Dan mandi wajibnya sah, batal wudunya. Batal wudunya, batal puasanya. Yang kelima adalah, 6, bagi perempuan wajib membasuh batin farajnya tentunya. Ya, dalam keadaan ketika kalau dia haid atau nifas, wajib dia menghilangkan darahnya, wajib dimasukkan bagian ke dalam. Kalau tentunya masih ada darah yang masih tersisa. Kemudian yang keenam, tidak wajib membasuh bagian batin daripada hidung, bagian batin daripada mulut, sehingga itu yang disebut oleh beliau tidak wajib madmadah dan istinsyaq. Dan ini khilaf menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah wajib madmadah, wajib istinsyaq.
masukkan air ke dalam mulut dan hidung ketika mandi wajib. Nah. Yang ketujuh, kalau seandainya di badan kita ada hadas, ya, maaf, di badan orang yang berhadas itu ada najis. Ini udah kita bahas kemarin itu, ya kan? Di badan kita ada hadas, afwan, di badan orang berhadas itu ada najis. Maka rinciannya ada najis hukmiyah, ada najis yang bukan hukmiyah. Dan ada juga najis mughalladhah. Kalau seandainya itu najis hukmiyah, ya, kalau seandainya najis hukmiyah, cukup sekali basuhan saja itu udah sah. Baik untuk menghilangkan najis ini sekaligus untuk basuhan fardu, maka sudah cukup. Ini tidak ada khilaf dalam mazhab. Bagaimana kalau najis ainiyah? Ada najis yang masih melekat, tapi sekali siram dia hilang. Menurut Imam Nawawi, sekali siram sah basuhan untuk mandi sekaligus basuhan untuk menghilangkan najis tadi. Tapi Imam Rafi'in tidak. Sekali siram pertama itu untuk menghilangkan najis, izalatun najasah. Siram yang kedua ditambah untuk basuhan mandi wajib itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada najis mughalladhah? Tentu 7 kali. Ya, maka ketika kali ke-7 menurut Imam Nawawi sudah sah. Itu untuk menghilangkan najis mughalladhah sekaligus untuk basuhan fardu. Sedangkan Imam Rafi'in tidak, wajib membasuh basuhan ke depan atau seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, atraful khamis. Yang keenam tidak dibahas. Atraful khamis, kesalahan yang kelima adalah yang disunah-sunahkan dalam mandi, mandubatul ghusl. Nah, ini kita baca secara cepat aja. Ini yang beristilahkan yang kata wa akmaluhu, kesunahan-kesunahan atau yang paling sempurna, hal-hal yang dianjurkan sehingga menyempurnakan mandi kita, kata beliau. Ya. Tentu beliau tidak sebutkan yang pertama di sini. Yang pertama adalah membaca basmalah dengan niat zikir tentunya, atau dengan niat diitlakkan saja tanpa niat apapun. Kemudian bismillah itu diiringi dengan niat yang ada di hati langsung supaya kita mendapatkan pahala. Niat apa namanya? Niat sunnah. Atau niat fardu langsung. Maaf, niat fardu. Kemudian setelah itu baru seperti kata beliau izalatul qadar, menghilangkan kotoran najis yang ada di badan kalau ada di badan kita. Tsummal wudu, kemudian dia berwudu. Ya, berwudu. Wudunya bagaimana? Wudu secara sempurna, sempurna seperti wudu salat. Sebagaimana hadis dari Aisyah. Wa fi qaulin, menurut satu qaul, ya, yuakhiru ghusla qadamai. Berwudunya caranya adalah basuh semua, buka tangan, kepala dan kaki diakhirkan untuk seperti kita mandi. Ya, untuk diakhirkan ketika kita sudah selesai mandi nanti. Di bagian terakhir dari basuhan mandi juga dibasuh kaki. Nah, sebagaimana hadis Maimunah. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Yakninya sunnah wudu seperti wudu untuk sholat sempurna. Summa ta'ahudul ma'atif. Ya, ta'ahudu al-ma'atif. Ta'ahudul ma'atif ini adalah sebelum ta'ahudul ma'atif itu kita selang-selangi. Kalau seandainya kita mandi di di air yang kita siram atau di air yang tidak tidak mencebur ke air umpamanya, maka kita selang-selangi atau kita basahkan tangan, kemudian kita takhlil rambut atau kepala kita ya dengan baik. Kemudian setelah itu baru menyiramkan air ke kepala terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dimulai di bagian yang kanan, seperti kata beliau, summa ta'udu ma'atifi. Ketika mandi itu memperhatikan bagian lipatan-lipatan, ya. Lagi orang yang badannya agak berisi, banyak lipat-lipatan di sana, rumah-rumah lipatan-lipatan itu. Kemudian baru menyiramkan air kepalanya, kemudian mentakhlilnya, ya. Kemudian bagian kanan terlebih dahulu, bagian depan yang kanan, kemudian bagian depan yang belakang yang kanan. Kemudian bagian kiri yang depan, kemudian baru yang belakang. Wa yadluk, kemudian dianjurkan juga dia menggosok-gosoknya, ya kan? Khilaf menurut ulama yang mewajibkan, seperti mazhab Malik mengatakan wajib untuk digosok. Wa yusallithu, dan sunnah 3 kali. Wa tusbi'u li haidin au atharahu miskan. Bagi orang haid, ya, dianjurkan ketika dia selesai untuk mandi itu, ambillah katun atau ambillah kapas tentunya. Kemudian letakkan wangi-wangian di sana, kasturi kalau katakan di sini. Kemudian memasukkan ke dalam kemaluannya supaya menghilangkan bau busuknya tentunya, ya, untuk tatiban. Bahkan kata para ulama kalau tidak memiliki misk, tidak jumpa parfum untuk dimasukkan dalam, ya kan, maka letakkan saja pengharum yang lain. Kalau tidak temu juga, ya letakkan tanah. Sampai para ulama katakan begitu. Tanah di sini maksudnya tanah lumpur, tin, ya, supaya tidak ada baunya lagi. Kalau tidak ada juga, ya udah masukkan air saja.
Gitu. Nah, sekarang sudah macam-macam, ya kan, kosmetik untuk pengharum bagian intim. Selanjutnya, ya, ada beberapa masail yang boleh sebutkan di sini, sedikit terakhir kali. Wala yusannu tajdiduhu bi khilaf wudu. Tidak dianjurkan kita mentajdid mandi. Wudu dianjurkan, tajdid wudu, ya. Kalau mandi tidak. Nah, tidak dianjurkan. Wudu dianjurkan tajdid, memperbarui wudu kalau seandainya dengan wudu pertama sudah dikerjakan satu ibadah, yakni sholat, gitu kan, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya kan, walaupun satu rakaat atau walaupun itu anak sholat jenazah, nah gitu. Tapi baru kita kerjakan sujud syukur dengan wudu tadi atau sujud tilawah, maka tidak dianjurkan tajdid wudu, tidak dianjurkan wudu perbaharu. Nah, seperti itu. Nah. Nah. Tapi kalau seandainya tidak sengaja dia, umpamanya, dia belum mengerjakan dengan wudhu pertama ini ibadah tertentu. Kemudian dia berwudhu lagi, wudhu yang kedua. Kalau dia sengaja dan bahkan mengatakan bahwa ini sebuah kesunahan, maka haram bagi dia. Karena tidak ada kesunahan sama sekali seperti itu. Ya kan? Tidak ada daripada Nabi dan tidak ada daripada salafus saleh. Nah. Tentu kalau dia bermaksud bahwa ini adalah ibadah mustaqillah. Dia mengatakan bahwa berwudhu yang kedua ini adalah ibadah tersendiri. Sedangkan ibadah itu tentu harus ada tuntutan. Sedangkan di sini tidak ada tuntutan sama sekali. Ente sudah berwudu, ngapain wudhu lagi? Nah, gitu. Maka haram hukumnya di sana. Tapi dikatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj oleh Imam Imam Ramli, beliau mengatakan kalau tujuannya untuk tanadzuf, untuk bersih-bersih, maka tidak diharamkan. Cukup sampai kepada tamakruh saja. Ya kan? Kata Syekh Mustafa, khilaf ini hanya khilaf lafzi saja. Kenapa? Karena kalau seandainya tujuannya adalah mengatakan ibadah mustaqillah, ini ulama ini sepakat bahwa itu haram. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah bukan mengatakan ibadah mustaqillah, ini hanya untuk kebersihan, ya wudunya dia lagi. Maka ini makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan berwudu itu wa yusannu alla yanqusa ma'ul wudu an muddin. Dan dianjurkan, disunnahkan tidak kurang air wudu itu dari 1 mud. Karena Rasulullah SAW berwudu dengan mud. Ini tentunya bagi orang yang badannya mirip dengan badan Nabi SAW. Kalau badan orang itu lebih dari Nabi, maka boleh dilebihkan sedikit. Kalau badan orang itu kecil dari Nabi, maka disesuaikan juga, maka lebih sedikit daripada 1 mud. Nah, gitu. Begitu juga mandi. Mandi dianjurkan so' wal ghusli an so', 1 so', ya. Dianjurkan 1 so', yaitu 1 so' itu 4 mud, ya, 4 mud. Dianjurkan begitu sebagaimana Nabi SAW. Kalau badan kita lebih kecil dari Nabi, maka kurangkan sesuai nisbahnya dengan Nabi. Berapa nisbahnya? Nah, begitu. Ini salah satu sunnah yang sulit kali untuk melaksanakannya. Wudu dengan 1 mud, mandi dengan 1 sok. Sulit kali. Ya, kemudian yang terakhir. Kemudian yang terakhir adalah makruh-makruh. Ya, makruh-makruh mandi ini diantaranya adalah israf, berlebihan menggunakan air. Kemudian mentajdid tadi, tajdid itu makruh hukumnya, ya sebagaimana kita jelaskan rincian tadi. Kemudian meninggalkan sunnah-sunnah mandi kalau tidak ada uzur. Sedangkan selanjutnya ini sudah kita bahas tadi, waman bihi najasun, siapa yang punya najis, ada rincian tadi, yaghsilu tsumma yaktasil, dibasuh kemudian dia membasuh lagi, wala takfilahu ma ghuslatun, tidak cukup hanya 1 basuhan saja. Ya, ini menurut Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan menurut Nawawi boleh wakada fil wudu, begitu juga dengan wudu. Qultu menurut Panasah, kata Imam Nawawi, takfihi cukup. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Maaf, asadis, agak kepanjangan. طيب تفضل يا مشايخ. هل عندكم أسئلة أو المداخلة؟ نعم طبعا. نعم الصواب هو المداخلة أو المشاورة أو المذاكرة بيننا وبينكم. طيب, beberapa pertanyaan. Pertama, pada contoh junub yang mimpi basah di masjid dan tidak mampu untuk bersuci ketika itu, apakah di saat itu juga diwajib berazam untuk mengangkat hadas bila mana mampu sebagai kita masuk waktu sholat, atau tidak wajib azam? Kedua,
Dobit israf dalam menggunakan air dalam mandi itu apa Ustaz? Pertama, pembahasan yang pertama, dia kan kita katakan tadi, yang rinciannya adalah dia wajib bertayamum dengan tanah yang ada berasal dari luar masjid. Kalau menggunakan tanah yang ada dalam masjid, itu tidak boleh. Artinya, masjid yang masih tanah, itu tidak boleh bertayamum dengan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, tentu dia wajib membasuh keluar, ya kan, keluar. Tapi sekarang tertutup. Ya, tentu wajib berazam. Setiap perbuatan yang wajib dikerjakan secara segera, kemudian kita tidak lakukan segera karena ada wuzur, tentu wajib azam. Maka disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul fikih gitu kan, ketika wajib masuk waktu sholat atau perbuatan wajib yang lainnya, ada dua hal yang wajib bagi kita lakukan. Pertama, mengerjakan perbuatan itu. Yang kedua, kalau tidak mampu langsung mengerjakannya adalah berazam. Nah, asobtum. Betul Maulana. Yang kedua, dhabit israf dalam menggunakan air dalam mandi itu. Pertama, sesuai dengan dhabit yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yakninya mandi mandi menggunakan satu sok. Kalau lebih daripada itu, sesuai dengan kelebihan kita, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah lebih daripada israf dan dari kesunahannya, maka kesunahannya tiga kali siraman, kemudian kita basuh sampai 4 kali dengan niat ini adalah basuhan sunnah juga atau mandi sunnah juga, ya kan? Maka ini hukumnya makruh. Ya, dhabitnya adalah basuhan keempat, basuhan kelima yang niatnya itu adalah untuk basuhan wajib. Nah, tapi kalau niatnya itu adalah untuk tanadzuf, untuk bersih-bersih saja, atau niatnya untuk dingin-dingin, sejuk-sejuk saja, maka ini tidak makruh. Tidak makruh sama sekali. Ya, artinya ketika kita menyiram siram yang keempat, harusnya siram ketiga sudah selesai. Ketika kita menyiram ke siram ketiga, kita mengiktikadkan, meyakini akan kesunahan ini. Maka ini makruh. Ini di sini letaknya makruh. Permasalahan mandi antara nifas dan wiladah. Apakah dibolehkan untuk digabung? Nah, Ustazna. Boleh untuk digabung. Boleh untuk digabung. Kalau orang yang terkumpul padanya beberapa mandi wajib, ya kan? Junub, wiladah, nifas, ya, boleh dia menggabung satu mandi saja. Mencium pelosa itu apakah membatalkan puasa? Saya nggak tahu apa pelosa. Komen tuh Ustaz Muhammad Mukhtar Fadil. Saya nggak tahu pelosa apa itu pelosa. Apa namanya ini? Kalau mandinya dari kanan dulu, terus ke kiri, itu niatnya harus diniat ketika mengerjakan satu-satu atau cukup sekali. Maksudnya bagaimana? Niat mandi. Kalau niat mandi cukup pertama saja. Atau maksudnya niat kanan ke kiri. Kalau niat cukup di pertama saja. Kalau pertama basuhan kita di tangan, sudah niat mandi ketika basuhan tangan saja. Niat mandi wajib ketika basuhan tangan, maka sudah cukup. Untuk selanjutnya tidak ada niat-niat lagi. Nah, kemudian selanjutnya, jika boleh, nah, mengapa nas dalam kitab itu menjadi dua kewajiban yang berbeda antara mandi wiladah dan nifas? Ya, betul. Disebutkan mandi wiladah dan juga mandi nifas. Kenapa disebutkan berbeda? Karena ada ihtimal seseorang ketika melahirkan tidak keluar darah nifasnya. Ya. Jadi ketika dia melahirkan, udah nggak ada darah nifas keluar. Maka yang wajib bagi dia hanya mandi wiladah saja. Nah, ada kalanya, dan ini umum tentunya, umumnya ketika orang keluar melahirkan, umumnya pasti ada darah setelah itu, darah nifas. Umumnya ya, terjadi. Contoh najis hukumnya. Najis hukumnya ini maknanya adalah najis yang tidak ada lagi ainnya yang ada di tempat ini. Contoh, ya, ini kursi ini atau di tangan kita ini, tadi ada umpamanya ya kejatuhan najis atau dijilat oleh anjing umpamanya. Ya, bukan afwan. Najis hukmiyah tentunya. Kejatuhan najis, ya. Najis itu sekarang
udah kering karena kita umpamanya panas sudah kering. Bahkan baunya tidak ada lagi. Bendanya tidak ada lagi, tidak ada lagi kuningnya, ya kan? Tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi baunya, bahkan mungkin rasanya juga tidak ada lagi. Nggak ada lagi di sini. Tetapi kita belum menyiramnya, sehingga ini masih dihukumi sebagai najis. Ini disebut dengan najis hukmiyah. Yang ada pembahasan najis nanti insya Allah. Sedangkan najis ainiyah adalah najis ain, ada warnanya atau ada bentuknya, ada zatnya, nah, gitu. Itu najis apa namanya? Najis perbedaan antara najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah. Oh, plosa itu kayak fresh care ya. Artinya harum-harum gitu ya. Fresh care harum-harum ya. Wallahu alam, kalau seandainya memang itu ada mengandung wangian, ya, mengandung wangian, salah satu yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah mencium hal-hal yang bau harum. Itu makruh, ya. Bau harum. Ya, karena itu dianggap juga sebagai syahwat dalam ciuman. Kita suka ya mencium-cium bau yang harum itu. Lagi kalau kita masak di belakang itu, masak gulai umpamanya, masak rendang, oh mencium baunya itu enak sekali. Ini makruh. Kalau seandainya memang begitu maka makruh. Allah Allah. Baik. Soalan akhir ya Satis. Baik. Kalau tidak ada soal, bukankah dua kewajiban tidak boleh digabung menjadi satu? Ini kata siapa? Kedua kewajiban tidak boleh menjadi satu. Ya, boleh. Dua kewajiban boleh digabung menjadi satu. Ya, kecuali dalam hal yang bisa tidak tadakhul. Secara umum memang demikian. Ya, ada ibadah yang tidak bisa tadakhul. Contoh kita katakan puasa Ramadan dengan puasa qadha. Ya, enggak boleh kita gabung. Sekarang kita puasa Ramadan, kemudian kita gabung. Ya, kita gabung di sana qadha tahun lalu. Itu enggak boleh tentunya. Ya, karena ini dia ibadah yang mustaqillah yang mesti dipisah di sini. Tidak boleh ada tadakhul di sini. Dan ada ibadah itu yang boleh tadakhul. Ya, dan ada kesepakatan para ulama, ibadah yang boleh tadakhul, ada yang tidak boleh tadakhul. Bahkan ada khilaf ulama dalam beberapa ibadah yang apakah boleh tadakhul di sana atau tidak boleh tadakhul. Berarti bisa kita rincikan ada 3. Pertama, ada ibadah itu yang tidak mungkin bisa tadakhul. Ya, tidak bisa tadakhul. Seperti sholat tadi. Zuhur, tidak boleh kita sambung dengan asar. Ya kan? Yang wajib tentunya di sini. Yang kedua adalah ibadah yang bisa tadakhul. Ya, ibadah yang bisa tadakhul. Yakninya ditasyrikan. Seperti apa namanya ibadah sunnah. Ya, dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Kita apa namanya mandi sunnah Jumat sekaligus ternyata hari raya, mandi sunnah hari raya digabungkan, maka dapat pahala. Nah, maka sah dua-duanya dan boleh dua-duanya itu, ya kan? Bahkan apa namanya perkara yang wajib juga ada. Contohnya dalam masalah ini, mandi wajib dan mandi ini. Walaupun ada khilaf di sini, tapi pendapat yang utamatnya dalam mazhab kita boleh digabungkan. Nah, ya antara mandi wajib. Dan juga ada khilaf, secara umum ada khilaf. Contoh, ya kan? Dalam dalam masalah apa namanya? Dalam masalah puasa umpamanya kan. Kalau seandainya besok hari Kamis, lalu kebetulan besok itu adalah hari Arafah, boleh tidak kita gabung niatnya? Ya boleh secara umum dan pendapat yang kuat kata para ulama boleh digabungkan niatnya. Kita puasa wajib, puasa sunnah Arafah, sekaligus puasa hari Kamis. Bahkan dengan kalau kodok digabungkan puasa kodok juga. Boleh tasyrik niat dalam hal ini. Nah gitu. Bahkan menurut Imam Ar-Ramli, beliau mengatakan kalaupun kita tidak berniat dan bertepatan dengan waktunya, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala walaupun tidak ada niat. Nah, contoh, ketika kita masuk masjid dan kita sholat sunat duha.
dan belum sholat tahiyat masjid. Kata beliau sudah dapat pahala tahiyat masjid dan sudah dapat sholat duhanya. Tapi menurut Ibnu Hajar, atau saya kebalik, lupa saya. Beliau mengatakan bahwa tidak dapat. Ya, yang dapat pahala itu hanya sholat sunat duha saja. Sholat tahiyat masjid tidak dapat pahalanya, tapi sudah menggugurkan akan tuntutan untuk mengerjakan perbuatan sholat tahiyat masjid. Artinya tidak ada lagi tahiyat masjid lagi setelah itu. Karena dengan duha ini sudah dianggap tahiyat masjid. Secara tolak sudah dikerjakan begitu. Wave itu mata kuliah atau tidak? Saya nggak tahu apa kue. Apa kue itu? Saya kurang update kali ini. Kue nggak tahu. Angin yang keluar dari kubul perempuan. Apa kue itu Ustaz Muhammad Mukhtar Fadil? Coba antum tulis. Kubul itu angin yang keluar dari kubul perempuan. Wave. Iya angin. Oh iya iya. Yang keluar dari kubul perempuan, ya. Setahu saya membatalkan wudu. Setahu saya membatalkan wudu. Ya, setahu saya membatalkan wudu. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, setahu saya. Kalau tidak salah, Imam Rauli mengatakan bahwa bahwa ini dianggap seperti lipatan atau semacam suara dari luar. Kalau seandainya itu dari luar, saya nggak tahu rinciannya, lupa saya. Secara umum, kalau seandainya memang keluarnya dari dalam, ya kan, keluarnya dari dalam, udah membatalkan. Karena termasuk kepada salah satu yang keluar dari dua jalan. Baik angin maupun yang bukan angin. Baik itu benda maupun bukan benda. Nah, Musas, walaupun perkara ini perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib, maka tetap diperkenankan, diperbolehkan, ya, tidak masalah. Dan itu dinaskan. Dalam syarah-syarah minhaj bahkan dinaskan. Tentang kalau seandainya seseorang memiliki banyak yang menyebabkan dia mandi wajib. Banyak yang menyebabkan dia mandi wajib. Kalau cukup satu niat saja, maka sah. Ya kan? Akan itu dinaskan. Di dalam Tuhfatul Muhtaj dinaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Dalam Nihaya juga, setahu saya. Nah, maka cukup sekali saja. Nah, maka cukup sekali saja. Tidak mesti dua kali, segala macam. Lalu saya tidak temukan di sana atau dalam pembahasan khusus mandi ini khilaf di situ. Wallah alam, ya. Mungkin ada khilafnya nanti kita baca, tapi setahu saya yang saya baca belum. Tetap boleh satu niat saja. Walaupun dia itu adalah yang wajib, yang sunnah, tidak dibedakan. Nah, baik. Baik, Asatis, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kita tutup ya pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran ya